Oke, hari ini kita bikin vlog ini mengenai job desk gua di kerjaan. So, apa aja yang harus kita kerjakan before work. Jadi, oke. So, ini adalah tempat kerjaan gua. Bisa dibilang ini adalah meja kerjaan gua, guys. So, hari ini jadi gua bekerja di salah satu tempat kafe di Bandung dan gua sebagai penyeduh kopi, ya. Oke, penyeduh kopi. So, sebelum gua kerja itu, semua orang juga yang bekerja di barista pasti akan mengenal yang namanya sebelum kerja harus grooming dulu, harus lihat perlengkapannya. Nah, kalau di sini sebelum gua melakukan sesuatu hal, gua harus cek semuanya dari mulai perlengkapan bahan-bahan baku, peralatan segala macam yang berkaitan dengan pekerjaan gua nanti yang akan berlanjut. Dari mulai kebersihan segala macam. Nah, karena ini semua udah lengkap, masuk ke sebelum kita menyeduh kopi ada yang namanya adalah kalibrasi bagi seorang barista. Nah, untuk kalibrasi sendiri itu bisa dibilang sesuai dengan value-nya seorang barista. Jadi kita nggak bisa mematok itu kalibrasi harus sekian, sekian, dan sekian gitu. Nah, karena gue tadi udah kalibrasi pakai grinder ini, karena kita itu pakai dua grinder, ada grinder yang manualan, ada yang grinder yang manual dan otomatis. Yang ini yang Simonelli. Yang ini kita sering bergantian ngerolling setiap minggu, ini hari minggu ini minggu depannya ini, gitu guys. So kita mulai aja ya untuk kalibrasinya dulu. Oke. Kita kalibrasi guys. Oke. Untuk ini di barista itu semua harus digram, harus sesuai dengan gram setiap apapun itu, mau itu sirup, kopi, segala macam harus digram guys. Oke. Ini grindernya manualan, jadi kita harus kokang bagian yang ini untuk mengeluarkan beans lagi, bubuk kopi. Oke, ini masih 16 gram, jadi masih kurang. Oke, actually ini pas, that's pas ya guys ya, 18 gram, 1. It's okay, itu toleransi lagi ya. Oke. Nah, seorang barista itu sebelum dia mencoba kopi atau meminum kopi di pagi hari atau di shift-shiftnya dia harus kalibrasi dulu guys, harus kalibrasi bagaimana ekstraknya kopi. Dan yang perlu banget diketahui seorang barista itu sebelum dia kerja itu dia harus tahu dulu ini barnya, tekanan barnya masih aman, suhu barnya juga, suhu boilernya itu, uapnya itu harus tahu juga, harus sesuai. And then yang ini tuh harus sesuai dengan standar operasional perusahaan. Oke guys. Oh jelas dong, orang dia pakai kerudung juga udah pasti cantik lah. Kayak aku lagi kan gua ini. Oke, sebelum kita portafilternya dimasukin, kita flash dulu. Itu adalah culture-nya seorang barista. So udah di flash, tinggal masukin. Oke. Alright, kita nyiapin ini. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di menit ke 5
menit kelima lagi, detik kelima harus turun ini karena gue ngejarnya di menit kelima. Gue ini turun, itu kalibrasi gue tadi sebelum gue video ini gue udah kalibrasi sebelumnya sih, jadi ini sebagai ini aja. Oke. Nah, alright, so up 50 mili. Ini detiknya 24 detik. Jadi ini yang gue pakai kalibrasi gue. Sekarang kita mengecek espressonya guys. Jadi kita mengecek espressonya apakah enak atau tidak. Nah, untuk setiap gue kali mencoba espresso dengan apa espresso yang gue buat, gue harus menyiapkan water dalam minuman air putih biasa. Jadi gue harus menyiapkan itu supaya ini kegunaannya adalah untuk menetral lidah kita. Ini gunanya water ini, air ini adalah untuk menetral lidah kita ketika kita meminum atau mencoba mengcupping atau mengkalibrasi rasa espresso yang ada di sini gitu guys. Sebelum kita mencoba ini, kita harus minum dulu air putihnya guys. Oke. Yang ini aja ya. Alright, maybe bisa kita coba lah ya. Jadi setelah bikin espresso, setelah kalibrasi green size, timing dari espresso itu sendiri, sekarang kita mencoba membuat cafe latte atau cappuccino. Oke. Karena di setiap teman-teman itu nanya, ada banyak nih yang nanya perbedaannya cafe latte sama cappuccino itu apa sih? Nah, kalau cappuccino sama dengan cafe latte, yang dimana samanya yaitu di espressonya, yaitu 30 mili untuk basic utamanya, atau bisa dibilang ini pengetahuan umumnya bahwa espresso itu 30 mili. Yang menjadi perbedaan dari cafe latte sama cappuccino itu adalah di saat kita nge-steaming atau nge-frotting susunya, yang dimana cappuccino itu lebih tebal foamnya dibanding cafe latte guys gitu. Nah, kalau perbedaan persentinya itu, kalau cappuccino itu di 1 cm si tebal foamnya, kalau yang cafe latte itu setengah centimeter dari ketebalan cappuccino gitu guys. So kita bikin aja ya cappuccino atau cafe latte nya. Jadi gue pengen bikin latte aja sih ya. Kalau untuk steaming itu, beberapa orang juga sering nanya steaming itu seperti apa. Gue nggak bisa jelasin steaming seperti apa, tapi yang jelas adalah steaming itu ada banyak banget step-stepnya, dari mulai stretching, foaming, baru finishing yang namanya tadi. Kalau itu tuh kalau udah stretching, udah terus baru ngambil foaming terus sambil manasin ya. Oke. Mari kita coba aja di video ini ya. Oke, ini stretching namanya. Oke, ini udah stretching. Langsung dorong ke atas. Alright. Tunggu panasnya belum. 1, 2, 3. Enough. Selesaikan. Lap. Alright. So, oke. Kali ini gue nggak tahu mau apa ya, mau bikin apa, but at least kita bikin rosetta aja lah ya. I'ma go flex on the go stunt on the bitch. I'm sorry, I'm having my way. You ain't even with my team, you ain't with my gang, little get the on my face. I bought a Glock in the party, I shoot at the ops, they dancing like B2K. One smoke, I'm like, okay, we gon' put tickets out and broad. Just show for you guys mengenai barista seperti apa, job desk-nya kayak gimana. Benar nggak bang? Okay, that's right. Benar ya bang ya? Oke, siap. Mungkin itu aja guys. Thank you very much. Bye bye.